Lu kerangkas. Kerangkas. Ya udah gua mau balik. Bro, payah danarnya nggak ada. Ada si danar sama teger. Ada si danar sama teger. Minggu ini sepi ya bosku, jadi nggak ada apa namanya, pokoknya malam minggu pertama sehabis lebaran ya, ini tumben jam 12 ini sepi. Biasanya rame sih. Balik lah. Ya. Oke bosku, jadi ini ya tadi itu ya sepi malam minggu nih. Yang satu lagi di Sukabumi, ngewolu aja si Gilang tuh. Kira gue udah balik, ngirimin map mulu, taunya di Sukabumi. Aduh. Yang satu malam minggu lagi ngechat. Ya. Jadi bete aja sih ya bosku. Gua kalau misalkan bete
kadang muter-muter sendiri juga jadi aja sih. Oke bosku, jadi karena karena malam minggu ini sepi ya, nggak ada NR-NR-an gitu ya. Terus temen gue juga si Danar susah di teleponnya, mungkin dia balik gitu kan. Gue juga agak telat datang ya. Itu tahu udah dia kemana itu. Jadi di sini sambil iseng aja kita bahas sesuatu lah ya. Takutnya ada yang nanya gitu ya. Takutnya ada yang nanya gitu, atau yang penasaran. Untuk motor gua yang Ereking yang sekarang ini ya, yang sekarang hari ini gua pegang, itu speknya masih sama kayak video sebelumnya ya bosku. Cuma yang bikin beda itu cuma di settingan karbu aja. Jadi karbu gua agak borosin dikit lah gitu ya, itu ya bosku. Jadi untuk spek rincinya ya, spek rincinya itu gua piston cepet ya bosku, gua piston 100. Terus kompresi gua ada di angka 7 ya bosku. Seingat gua sih ya, soalnya udah lama juga ya, kurang lebih itu 7 lah. Kompresi itu pakai teori hitungan ini ya, hitungan Jepang ya. Itu gua angkanya di angka 7 ya, karena emang teori kompresi itu kan ada 2 ya bosku. Jadi bosku bisa cari aja deh video gua di playlist ya, di Oprek Motor. Di situ ada penerangan rumus kompresi juga, 2 macam gitu ya. Itu ya bosku. Terus karbu gua pakai 28 ya bosku. Gua pakai karbu 28, cuma setting spoiler, piston 100. Terus busi gua pakai yang racing, yang tahan banting lah ya, tapi enggak mahal sih ya. Di kisaran gocap lah ya businya. Itu gua di sini pakai NGK Platinum ya bosku. Soalnya kalau gua pernah gua nyoba, gua pakai busi yang apa namanya, yang iridium. Nah, yang iridium itu malah mati gitu kan, padahal lebih mahal gitu ya, kualitas lebih bagus. Mungkin dari segi kompresinya nggak cocok, makanya mati ya bosku. Itu soalnya kan busi racing juga kan cocok-cocokan ya. Itu dari suhu panas api, dari kompresi, tekanan kompresi itu kan. Nah, jadi dari situ juga ada kecocokan dengan gitu. Makanya kenapa kalau motor gua cocoknya emang yang bahasanya busi-busi yang gocapan lah ya, itu racing platinum lah. Terus kenapa gua pakai ahau yang ahau kolong pendek ya, yang 3v3, cuma ahaunya yang model lama ya bosku. Itu makanya kenapa gua heman-heman sih ini knalpot. Itu ya bosku, ini udah lama banget sih knalpot, dari tahun berapa gitu ya. Makanya suaranya sama ahau yang sekarang yang 3v3 yang super sekarang itu dia beda suaranya. Tapi emang gua akuin ahau tuh emang enak-enak suaranya ya. Bahkan kalau ahau yang lama ini yang gua pakai ini dia suaranya agak apa ya, agak cempreng kalau menurut gua. Itu kurang enak. Tapi kalau misalkan didengar dari belakang itu dia emang bulat sih gitu kan. Bulat itu benar-benar bulat. Cuma kalau kita dengar pas lagi bawa gini dia agak cempreng gitu. Tapi pengaruhnya gue juga kurang apa ya. Ya intinya yang gue rasain aja sih. Yang gue rasain tuh di motor gue pribadi gitu ya. Gue pernah pakai ahau yang baru juga gitu kan, ahau yang 3v3 Super sama yang ahau lama. Ini motor gue lebih enak pakai ahau yang lama gitu, lebih nyatu gitu ya. Ya mungkin itu dari segi portingnya juga ya bosku, mungkin ke situ dari segi portingnya juga gitu. Walaupun knalpot berpengaruh besar, tapi kita juga harus memperhitungkan dari segi portingan juga ya gitu. Itu ya bosku. Mungkin kalau misalkan gua bedain dari knalpot ahau lama sama yang baru, itu emang ada perbedaannya bosku. Dari silencer belakang itu ya, tabung belakangnya itu loh, yang ada emblem ahaunya itu ya. Itu kalau ahau lama dia agak pendek. Itu kalau ahau yang sekarang itu dia agak panjang. Itu ya bosku. Sama berikut di bagian apa namanya, berikut di bagian saringan knalpotnya juga. Karena emang si tabung belakangnya itu ibaratnya kalau motor-motor itu silencernya lah ya, silencernya gitu ya. Jadi si saringan knalpotnya itu dia ngikutin tabungnya itu, ngikutin silencernya.
jadi dia lebih pendek, makanya suaranya cempreng kan gitu. Tapi enak di motor gua gitu ya. Itu ya, cuma ya tadi itulah ya kata gua tadi, mungkin pengaruh dari portingan juga bisa gitu kan, gitu cocoknya pakai knalpot ini misalkan seperti itu ya bosku. Terus lagi untuk CDI sepul semuanya standar ya bosku, gua standar semua. Terus ya udah sih itu aja paling. Kalau misalkan pokoknya bosku cek aja sih di bagian playlist, di bagian oprek itu ada banyak untuk apa namanya dari segi video-video yang gua tunjukin untuk part-part racking yang dimodif lah ya gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan yang sekiranya pertanyaan apa gitulah yang lain gitu ya, setidaknya memberi preferensi saya untuk membuat video tersebut, ya silakan komen aja ya bosku, nanti insya Allah saya buatkan videonya ya untuk terkait pertanyaannya ya bosku. Jadi gue di sini emang lagi gabut juga sih ya, makanya gue muter-muter aja sedih. Itu karena emang cuacanya juga di sini agak gerimis ya, takut kan nanti pas NR enak ke sono sama temen taunya hujan gede kan. Itu ya bosku. Nah, denger sendiri kan knalpotnya agak apa ya, cempreng lah pokoknya. Jadi kayak suaranya tuh kayak kering gitu, padahal settingannya basah ini. Cuma memang karakter suaranya karakter kering, kayak knalpot blong gitu ya, nggak ada irama-iramanya banget gitu.